Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas PJBL berjudul Analisis Stres Kerja pada PT Makanan Nusantara. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Mafauzi dengan NPM 22401031174. Lanjut, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada analisis stresor, yaitu di sini ada divisi produksi dan divisi marketing. Untuk yang pertama itu di divisi produksi ada beban kerja yang berlebihan. Jadi penambahan shift malam tanpa penambahan personel membuat karyawan merasa kelelahan fisik, baik fisik dan mental. Untuk yang kedua ada prosedur operasional baru, yaitu pengurangan waktu pembersihan mesin dari 30 menit menjadi 15 menit. Dan untuk yang ketiga itu ada lingkungan kerja yang keras. Yang dimaksud lingkungan kerja yang keras di sini yaitu suara mesin yang sangat bising dan bau makanan yang sangat menyengat itu sangat membuat karyawan merasa tidak nyaman. Untuk yang selanjutnya ada di divisi marketing. Yang pertama itu ada tekanan terhadap penjualan. Di sini adalah penurunan penjualan dan interaksi untuk membuat strategi yang lebih agresif. Dan selanjutnya ada keluhan, yaitu banyaknya keluhan di medsos terkait dengan kemasan yang sulit dibuka itu membuat karyawan menjadi tambah stres. Dan yang terakhir adanya kurangnya ruang untuk berinovasi dan memberi ide-ide. Jadi di sini karyawan kurang berkontribusi terhadap ide-ide. Kenapa? Karena karyawan sudah memberikan ide-ide, tetapi perusahaan membuang membuang sia-sia atau membuangnya secara mentah-mentah. Untuk yang selanjutnya atau yang kedua itu ada dampak potensial. Yang pertama itu kelelahan dan stres. Di sini karyawan di divisi produksi mengalami kelelahan fisik dan mental akibat lembur lembur kerja yang sangat berlebihan dan sulit tidur. Dan yang kedua ada penurunan kinerja. Jadi stres yang berkepanjangan menyebabkan penurunan produktivitas karyawan terhadap kinerjanya tersebut. Dan untuk yang ketiga ada masalah kesehatan mental, yaitu meningkatnya izin sakit atau absensi secara mendadak menunjukkan stres kerja yang berlebihan. Dan untuk yang terakhir ada masalah kesehatan fisik. Di sini ada vertigo, sakit kepala, atau peningkatan penyakit yang berhubungan dengan stres kerja. Kerja menjadi salah satu penyebab faktor masalah kesehatan fisik. Dan ada salah satu staf yang mengaku mengalami vertigo karena stres kerja yang berlebihan. Untuk yang selanjutnya ada metode pengukuran strength. Pertama itu ada employee survey. Employee survey yaitu menggunakan kuesioner terstandarisasi untuk mengumpulkan data tentang stres kerja pada karyawan. Contohnya yaitu dengan Maslach Burnout Inventory atau MBI, yaitu mengukur emotional equation cocok untuk mengukur burnout burnout di dua divisi tersebut. Yang selanjutnya ada kualitatif method, yaitu melakukan observasi langsung terhadap perilaku di tempat kerja untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana stres kerja yang dialami oleh karyawan tersebut. Dan untuk contohnya yaitu dengan wawancara terstruktur atau semi terstruktur, yaitu menanyakan pengalaman kerja seperti perilaku di tempat kerja untuk mendapat pemahaman tentang stres kerja yang dialami oleh mereka. Untuk yang terakhir itu ada HR metric,
yaitu menganalisis data dari sistem HR terkait absensi dan tingkat cuti karyawan. Untuk contohnya yaitu dengan tingkat absensi, yaitu jumlah karyawan sakit itu berapa, jadi terus tingkat cuti yang dilakukan oleh karyawan itu berapa. Gitu. Untuk yang keempat itu ada tiga strain berdampak buruk. Yang pertama itu ada divisi produksi, ada stres fisik, yaitu dapat menyebabkan kesalahan dan produksi akibat stres fisik yang berlebihan karena kelelahan lembur kerja. Untuk yang kedua ada ketidaksamaan pekerjaan dan demotivasi. Di sini yaitu otomasi menciptakan iklim organisasi yang berlebihan, yaitu menyebabkan karyawan ketakutan, merusak moral karyawan dengan karena adanya berita otomasi tersebut. Dan yang ketiga ada konflik peran dan komunikasi buruk. Jadi kebingungan dan perdebatan antara shift tentang prosedur pembersihan mesin yang masih ambigu. Untuk yang selanjutnya di divisi marketing ada burnout emosional. Di sini yaitu tekanan untuk mencapai target tapi tidak melibatkan anggaran. Jadi di sini karyawan merasa frustasi karena aturan organisasi tersebut. Yang kedua ada ketidakseimbangan kehidupan kerja, yaitu tekanan kerja yang intens dan tuntutan untuk berjaga hingga larut malam membuat pekerja merasa terganggu terhadap kehidupan pribadinya. Yang terakhir ada demotivasi dan kurangnya partisipasi ide, yaitu ide-ide yang dikeluarkan oleh staf-staf itu ditelan mentah-mentah oleh pihak perusahaan tanpa dipikir dua kali, sehingga karyawan merasa takut untuk mengeluarkan ide-ide tersebut. Untuk yang kelima atau yang terakhir itu ada strategi intervensi untuk di divisi produksi tersebut ada evaluasi dan redesign beban kerja dan jadwal shift. Jadi di sini jadi HR bisa melakukan audit beban kerja dan jam kerja aktual. Terus yang kedua ada transparansi, ya ada standarisasi prosedur operasional. Jadi kembangkan SOP yang jelas dan tidak ambigu untuk setiap proses operasional sehingga karyawan merasa tidak bingung. Dan yang ketiga ada transparansi dan komunikasi perubahan organisasi. Di sini HR dan pihak produksi harus proaktif dalam berkomunikasi terkait rencana otomasi tersebut. Dan selanjutnya di divisi marketing ada optimasi anggaran, yaitu lakukan tinjau ulang terhadap marketing yang dipasarkan. Terus yang kedua ada membangun budaya partisipasi, yaitu dorong supervisor untuk menciptakan ruang aman dan ide-ide baru untuk membantu perusahaan agar lebih maju. Dan yang terakhir ada fleksibilitas kerja, yaitu kebijakan yang lebih fleksibel, jam kerja yang disesuaikan agar karyawan tidak merasakan stresor yang berlebihan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.